Alhamdulillah, malam ini kita bertemu kembali dalam pengajian kita Majelis Ta'lim Al-Ittihad, dan malam ini merupakan malam Ahad tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 1434 Hijriah atau bersama dengan tanggal 4 Mei tahun 2013. Dan malam ini merupakan pengajian kita atau diskusi kita yang ke-167 kalinya sejak berdiri pengajian kita ini. Yang sama kita hormati dan kita muliakan dua guru kita yang menjadi narasumber malam ini, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan pengurus pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad, juga orang tua kita, dan hadirin wal hadirat yang hadir dalam majelis ilmu ini. Dan sebagaimana biasanya, sebelum kita serahkan corong ini kepada narasumber kita, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh murid kita Sumitra Nurjaya. Kepada murid kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam, wal habbu dzul 'asfi war rayhan, فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada murid kita tadi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga pengajian kita malam ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini insya Allah kita akan menampilkan dua narasumber. Yang pertama tuan murid kita Ustaz Haji Muhammad Hafiz Yazid. Kemudian nanti yang kedua insya Allah tuan kita Dr. Haji Ardiansyah Hilman. Dan untuk yang pertama kita mohon kesediaan tuan guru kita untuk menyampaikan materinya berkaitan dengan tafsir surah An-Nazi'at. Dan kepada tuan guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin.
yang kita muliakan, pengurus pengajian Al-Ittihad, yang saya muliakan Al-Ustaz kita, narasumber pada malam ini, dan juga moderator yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pengajian kita. Sebagaimana biasa pada malam pertama kita akan membicarakan masalah tafsir, mengambil surah An-Nazi'at. Suratul Nazi'ati Makkiyatun. Surah An-Nazi'at itu adalah Makkiyah. Wa hiya sittun wa arba'una ayatan. Dianya terdiri dari 46 ayat. Jadi surah An-Nazi'at itu termasuk dalam surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah. Jadi dapat dibayangkan isi surah ini banyak mengandung masalah tauhid. Karena suatu Nabi kita berada di Makkah, beliau yang pertama sekali ditanamkan kepada sahabat-sahabat beliau adalah tauhid. Pertama, tasmiyatullah, penamaan surah ini dengan surah An-Nazi'at. Dinamakan surah An-Nazi'at karena dimulai dengan sumpah ilahi dengan nazi'at, yaitu wan nazi'ati gharqa. Mereka adalah malaikat-malaikat yang mencabut roh Bani Adam. Ada kalanya dicabut dengan mudah, yaitu orang beriman, dan ada kalanya dicabut dengan keras, yaitu orang kafir. Roh orang yang beriman keluar melalui ubun-ubunnya, sedangkan roh orang kafir keluar melalui tulang rusuknya. Jadi sangat sakitnya roh itu keluar dari badan, yaitu mengalami kematian. Mashtamalat alaih surah, kandungan surah ini. Mawdu' surah kama asyara kasai mawdu'ati suwaril makkiyah. Di dalam surah ini seperti biasa sama dengan surah-surah makkiyah lainnya, yaitu dipentingkan masalah usul aqidah, masalah aqidah dan tauhid, kemudian masalah kenabian dan masalah berbangkit. Pada pengajian kita di bulan yang lalu, kita baca surah An-Naba, juga menceritakan masalah berbangkit, karena orang-orang musyrikin tidak percaya kalau manusia ini bisa hidup lagi setelah menjadi tulang belulang yang hancur dan lunak. Tidak mungkin hidup lagi. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengadakan yang pernah ada. Itu lebih mudah bagi Allah Ta'ala dan harus diterima oleh semua umat manusia. Kita semua mengetahui beriman pada hari berbangkit atau hari kemudian termasuk di dalam rukun iman yang enam. Siapa tidak percaya, rusak imannya. Nah, kemudian penegasan hari berbangkit kepada orang-orang musyrik yang mengingkarinya. Orang musyrik ingkar terhadap hari berbangkit, ditegaskan oleh Allah Ta'ala hari berbangkit itu benar adanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan nazi'ati gharqa, wan nashiqati nashqa, was sabihati sabha, fasabiqati sabqa, fal murabbira, fal mudabbirati amra. Yawma tarjufu rajifa, tasbahuha rajifa, qulubu yawma wajifa, absaruha khashi'ah, yaquluna inna lamarduduna fil ahafirah
fil akhirah. Idza kunna imaman nakhra qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bisadirah. Inilah ayat yang pertama dalam surah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa hal sebelum menceritakan keadaan hari kiamat ini. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut, pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur rumah? Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugi. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah yang satu kali tiupan saja. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Itu terjemahan ayat dari awal surah An-Nazi'at ini. Kita perhatikan bagaimana tafsiran yang berikut ini. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa. Mencabut nyawa dengan keras, yaitu orang-orang kafir, dengan bersangatan dan keras dan karam menenggelamkan. Jika dia cabut nyawa orang kafir itu sangat sakit sekali. Sehingga ada yang mengatakan, yaitu sakitnya waktu nyawa itu lepas dari badan kita ini seperti kambing dikuliti hidup-hidup 1000 kali dari itu sakitnya. Itulah kayak kita selalu minta supaya diringankan Allah sakaratul maut. Sakit sekali, seperti kambing dikuliti hidup-hidup, bahwa sudah mati dikuliti. Lebih sakit lagi dari itu, bahkan 1000 kali dari itu sakit. Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Idris alaihissalam. Nah kemudian yang sakit tadi adalah orang-orang kafir. Kemudian keluar roh orang yang beriman dengan cepat, lembut dan mudah. Kalau orang beriman, cepat roh itu keluarnya, lembut, mudah, dan keluarnya tadi lewat ubun-ubun. Itu makanya orang kalau meninggal dunia selalu matanya terbuka ke atas, mengikuti roh itu keluar. Nah, kemudian mata itu ditutup kembali dengan lembut. Kemudian malaikat-malaikat yang turun dari langit segera dengan cepat untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Karena kita mengetahui makhluk yang bernama malaikat itu tidak pernah melanggar titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari itu jelaslah tidak benarnya yang dikatakan orang malaikat protes. Malaikat memprotes, qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi malaikat Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat-malaikatnya. Lalu malaikat memprotes. Banyak sekali orang mengatakan demikian. Tidak pernah memprotes. Malaikat tidak pernah membantah. Tetapi malaikat bertanya begitu, ingin mendapat jawaban dari Allah Ta'ala di mana kelebihan manusia dibandingkan mereka. Ingin bukti saja, bukan protes.
karena mereka itu tidak pernah melawan kepada Tuhan. Kalau diciptakan Allah saja diciptakan, begitulah seterusnya. Maka waktu Nabi kita Isra Mi'raj naik ke langit, jumpa malaikat berdiri saja sampai hari kiamat. Ada malaikat rukuk saja sampai hari kiamat. Ada malaikat sujud saja. Datang Nabi mengucapkan salam, kemudian dia angkat kepalanya, kemudian sujud lagi sampai hari kiamat. Kedengarannya aneh, sujud sampai hari kiamat. Apa diperintahkan Allah, dilaksanakannya. Itulah patuhnya malaikat. Memang diciptakan patuh. Mereka tidak punya nafsu, tidak laki-laki, tidak perempuan. Kalau seandainya mereka Rasul kita, susah kita dibuat. Susah. Dia tidak laki-laki, tidak perempuan. Kemauannya begitulah, beramal saja, beribadah saja. Jadi tidaklah tepat, tidak cocok kalau malaikat menjadi Rasul. Jin pun tidak cocok, karena jin tidak kelihatan. Jadi itulah yang wa insan zakarun hurun. Dia hanya manusia, merdeka, insan laki-laki. Jadi Nabi itu laki-laki, tidak ada Nabi perempuan. Kalau perempuan payah jadi Nabi. Lama dia tidak datang ke masjid. Kalau ditanya kemana Rasulullah, tidak datang. Oh, tak tahu rupanya, baru melahirkan. Jadi aneh. Jadi Rasul itu mesti laki-laki sejati. Nah, kemudian ada malaikat yang cepat menyampaikan ruh orang beriman ke dalam surga. Menyampaikan ruh orang beriman ke dalam surga. Sebagaimana sudah pernah kita kaji dahulu, orang yang meninggal dunia itu ruhnya bermacam-macam. Kalau orang beriman yang taat, rohnya sampai ke halaman surga, ke taman surga, belum masuk surga. Itu orang beriman yang taat. Tapi kalau para syuhada, rohnya langsung masuk ke dalam surga. Apalagi roh para nabi, nabi-nabi dan rasul-rasul, rohnya masuk ke dalam surga. Jadi orang beriman hanya di halaman, di taman surga, belum bisa masuk. Nah, kemudian ada lagi malaikat yang mengatur urusan dunia. Dia turun membawa halal, haram. Dia turun membawa hukum dari Allah Ta'ala. Ada yang halal, ada yang haram, dan rinciannya masing-masing. Dan ada malaikat yang mengatur angin, kemudian hujan, di mana diturunkan hujan, di mana angin, semua itu diatur oleh malaikat. Allah tidak memerlukan wakil, tetapi bukan berarti Allah tidak punya wakil. Allah tidak memerlukan wakil, tetapi bukan berarti tidak punya wakil. Malaikat-malaikat itu adalah wakil Allah, dengan tugasnya masing-masing. Nah, kemudian ada yang mengatakan sesungguhnya tadbir segala urusan itu 4 malaikat: Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Ada 4 malaikat yang mengatur itu. Yang pertama Jibril, fawakkalun biryah wal junud. Malaikat Jibril diwakilkan, diperintahkan Allah Ta'ala mengatur angin dan tentara. Tentara di sini adalah malaikat. Jadi jangan seperti perkataan orang malaikat Jibril menurunkan wahyu. Sekarang wahyu sudah tidak ada lagi. Jadi malaikat Jibril menganggur, tak ada kerjaan. Tak benar itu. Malaikat Jibril mengatur angin, mengatur para tentara, malaikat-malaikat. Itulah tugasnya setelah wahyu tidak diturunkan lagi. Kalau dahulu ada nabi, ada rasul menurunkan wahyu, sekarang mengatur angin. Kemudian malaikat Mikail diturunkan, ditugaskan Allah mengatur hujan dan tanam-tanaman. Di mana hujan diturunkan? Ada hujan turun sekali setahun, sekali setahun. Ada juga yang 4 tahun sekali hujan. Luar biasa itu. Kemudian ada juga hujan yang setiap hari. Negara kita ini selalu hujan, kebanjiran.
Kemudian ada malaikat Israel, ditugaskan Allah mencabut nyawa. Ini malaikat tukang cabut nyawa. Israel itu sebenarnya dia tidak mau ditugaskan Allah mencabutkan nyawa tadi. Kalau bisa jangan saya ya Tuhan, karena dia yang pertama sekali berhasil mengambil bumi untuk membuat lembaga adat. Jibril tak bisa, karena bumi ini mengeluh. Kata bumi ini, kalau aku dijadikan manusia, nanti manusia itu durhaka, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi aku pun akan masuk neraka. Jibril tak sanggup, bergantian malaikat itu. Jadi sampai kepada Israel, diambilnya saja. Walaupun malaikat tadi mengatakan keberatan, dia tidak peduli, ini perintah Allah. Nah, oleh karena malaikat Israel yang sanggup mengambil tanah, membuat Nabi Adam alaihissalam, maka Israel ditugaskan Allah untuk mencabut nyawanya. Jadi kata malaikat Israel itu, jangan saya Allah, nanti manusia benci kepada saya mencabut nyawa. Yalah, nanti kalau mereka mati, kata Allah Ta'ala, pasti kubuat sebabnya. Jadi mereka ingat pada sebab itu. Itu makanya orang kalau meninggal dunia, siapa meninggal kenapa? Sakit perut. Siapa meninggal kenapa? Tabrakan. Siapa meninggal kenapa? Terbakar. Tak ada orang meninggal. Siapa meninggal kenapa? Dicabut malaikat Israel nyawanya. Tidak ada jawaban dulu. Pasti sebab itu diceritakan. Jadi kemudian Israel mengatur urusan manusia. Jadi inilah malaikat-malaikat yang utama yang diperintahkan Allah dengan tugasnya masing-masing, muwakkalun namanya, diwakilkan. Nah, kemudian tadi ada ayat berbunyi fal mudabbirati amra. Fal mudabbirati amra. Pada ayat yang kelima, malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Ini dipersoalkan ulama, kenapa disebut amra? Amro itu kan satu, mufrad, tidak dikatakan umura. Fal mudabbirati umura, tidak demikian. Nah, jawabannya, sebabnya amro itu karena yang dimaksud dengan jenis perkara. Misalnya kalau jenis ini, alhamdulillahirabbil alamin, perbandingannya. Pujian itu ada berapa? Segala jenis pujian itu ada berapa? Ada 4. Sudah lupa kan? Puji Allah kepada Allah, puji manusia kepada manusia, puji Allah kepada manusia, puji manusia kepada Allah. Semua pujian itu hakikatnya kembali kepada Allah. Jadi alhamdulillah. Kenapa mufrad tidak jamak? Karena alif lam yang ada pada alhamdulillah itu dikatakan lil jinsi, segala jenis puji. Jadi karena itu dia tidak dijamakan, mufrad saja. Alif lamnya itu alif lam lil jinsi. Nah, kemudian yauma tarjufur radifah tasbahur radifah, ketika bumi bergerak dan gunung-gunung bergoncang, hari kiamat luar biasa, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala, al-qariyah mal-qariyah wa ma adraka mal-qariyah. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kalau begitu apa jadinya? Bahkan pada hari kiamat itu nanti, ibu yang memegang anaknya, menyusui anaknya, dilepaskannya begitu saja. Saking hebat huru-hara hari kiamat itu. Bayi dipegang, disusui, dilepaskan. Hebat dia itu. Hebat huru-hara itu. Sedangkan zaman perang dahulu ada kejadian, anak dimasukkan dalam lemari, bantal digendong. Maksud
maksudnya itu anak digendongnya. Jadi simpan dalam lemari itu bantal. Ini terbalik. Anak dimasukkan dalam lemari, bantal digendong. Ternyata aman, dibuka lemari, anak itu pun mati. Itu di zaman pemberontakan, huru hara itu. Baru huru hara dunia, belum lagi huru hara di hari kiamat nanti. Tapi barangkali kita bagaimana itu? Kita tidak dapat menyaksikan itu. Kita kan belum kiamat ini. Jangan lupa itu, hari kiamat terjadinya hari Jumat. Jadi kalau malam Jumat, hati-hatilah. Ada pendapat yang dhaif mengatakan pada 10 Asyura. Hari kiamat itu, hari Jumat, kemudian Asyura. 10 apa Muharram namanya. Nah, kemudian wa qila ar-rajifah hiya nafhatul ula allati yamutu fiha jami'ul khalaiq wa taliha an-nafhatul tsaniyah allati yakuna indahal ba'ts. Ada yang mengatakan ar-rajifah itu adalah tiupan pertama yang mati makhluk karenanya. Tiupan pertama mati semuanya. Siapa yang terakhir mati? Ada yang mengatakan malaikat Jibril alaihissalam. Ada pula yang mengatakan yang terakhir mati malaikat Israel alaihissalam. Sehingga terjadi dialog di antara Allah Ta'ala dengan malaikat Israel. Israel sudah bagaimana umatku, hambaku semuanya sudah mati ya Allah. Ada lagi yang masih hidup? Tidak ada lagi ya Allah. Betul? Betul ya Allah. Kau itu kan masih hidup itu. Kau itu masih hidup. Jadi bagaimana? Ya cabutlah nyawa kau. Karena nyawa dia dicabutnya pelan-pelan ditarik. Pelan-pelan. Karena nyawa juga dia. Nah, kalau manusia itu disentak saya saja. Pelan-pelan ditariknya. Pada waktu itu mandirin malaikat Israel. Pelan-pelan pun sakit juga. Sehingga kalau ada orang mendengar suara malaikat Israel itu mati mendengarkan jeritannya. Itulah dasarnya. Dunia tenang menunggu siap tiupan sangkakala kedua. Di tiup sangkakala kedua hidup manusia ini kuatnya semua. Keadaan yang menyedihkan kali. Satu orang pun tidak ada yang berkhitan bagi laki-laki. Tak ada yang punya pakaian. Aja dikatakan seperti Aisyah, ya Rasulullah, kalau tidak punya pakaian di padang mahsyar, apa laki-laki perempuan tidak saling menengok melihat. Jadi kata Nabi sambil menepuk-nepuk istrinya Aisyah, saking besarnya huru hara di hari itu, orang tidak teringat yang begitu lagi. Betul itu? Betul. Di dunia begitunya. Kalau badan udah capek, istri itu nggak ada gunanya. Baru capek. Apalagi di padang mahsyar, tak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Ta'ala. Kalau dipikirkan renung itu, tak sanggup kita tidur di mana. Renungkan lain, tak sanggup tidur. Tak sanggup tidur itu maksudnya tolak tahajud lah, berdoa supaya selamat. Huru hara pada masyarakat itu luar biasa. Nah, kemudian meriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani At-Tirmidzi dan dia nyatakan hadis itu hasan. Kemudian Al-Hakim dinyatakannya sahih dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab adalah seorang sahabat apa keahliannya yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Saya teringat waktu kita sholat tadi, kalau imam sholat itu enak didengar bacaannya betul, rasa-rasanya tak sempat kita membaca Fatihah. Ini biasa terjadi di makam. Kalau Syekh Abdul Rahman Sudais yang jadi imam, Allahu Akbar, nanti Fatihah kita rusak dibuatnya. Jadi tak usah baca Fatihah lagi, gitu. Begitu. Boleh dia baca Fatihah?
Kalau mazhab Syafi'i wajib membaca Fatihah. Kalau mazhab yang lain tidak baca Fatihah lagi. Kalau sholatnya jahar, dengar saja baca imam, namanya makmum terima bersih. Dengar aja baca imam, tak usah membaca lagi. Kalau sholatnya sir, sunat membaca Fatihah. Jadi sunat baca Fatihah. Itu menurut mazhab yang lain. Tapi kalau mazhab Syafi'i jelas tidak boleh tinggal Fatihah itu. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat kalau tidak baca Fatihah. Kemudian Nabi kita juga pernah sholat di belakangnya para sahabat, lalu tanya Nabi, kamu tadi membaca di belakangku, kata Nabi. Ya Rasulullah, benar Rasulullah, saya baca. Nanti kalau kamu sholat di belakangku, jangan kau baca apa-apa kecuali Fatihah. Al-Fatihah. Sewaktu saya mengaji di Masjid Nabawi, terkejut saya mendengarnya. Dr. Ibrahim Az-Zuhaili namanya. Jadi kepada jamaah semuanya, kata dia, membaca Fatihah itu wajib. Tak sangka saya dia baca Fatihah juga. Biasanya mazhab Hambali, kemudian Maliki, Hanafi, Fatihah tidak baca lagi. Mendengar saja bacaan imam. Kalau imamnya enak, kalau imamnya tak enak. Ya, kemudian qulubun yawmaidin wajifah absaruha khasyi'ah. Hati pada masa itu takut, pandangan mereka pandangannya tunduk. Ya, mana berani mana ke atas. Karena huru-haranya hebat sekali hari kiamat itu. Nah, di sini dijelaskan lagi, hunaka qulubun takunu yaumal qiyamah khaifatan muttalibatan qalqatan. Hati pada hari kiamat itu takut, kemudian goncang, gelisah. Hati siapa itu? Hati manusia. Manusia mana itu? Yang hati susah, gelisah, takut. Manusia yang kafir. Kalau orang beriman ya tidak begitu. Orang beriman biasa aja, dimudahkan Allah Ta'ala. Kemudian pandangannya hina. Kemudian akhirah pandangannya hina. Sebab mereka mati dalam keadaan tidak Islam dan mereka mengingkari hari berbangkit. Orang-orang musyrik tadi, hari berbangkit mereka tak percaya, tahu-tahu bangkit. Apa yang terjadi? Tercengang lawan keadaannya. Semuanya akan bangkit. Pada masa itu luar biasa. Saya baca di dalam kitab Fathul Majid, tumit manusia di padang mahsyar itu berlapis 1000 banyak. Bagaimana mau jalan? Berlapis 1000 tumit. Padatnya luar biasa. Ya Allah, kalau tidak ditolong Allah, tidak ada yang selamat pada saat itu. Jadi rajin-rajinlah beribadah. Ibadah wajib, ibadah sunat. Ibadah wajib, ibadah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disayang Allah Ta'ala. Kalau ingin disayang Allah, buat ibadah sunat. Ibadah itu lebih banyak yang sunat daripada yang wajib. Sholat wajib 5 kali sehari semalam. Yang sunat banyak sekali. Yang kita kerjakan sedikit sekali. Ya, ada tahajud, ada doa bermacam-macam, terutama sekali sholat tahajud itu. Pada diri Rasulullah SAW tahajud itu pada mulanya diwajibkan, dan enak malam-malam itu berdoa, beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di kala sahur mereka minta ampun kepada Allah Ta'ala, bertobat, beristighfar. Bagaimana ini? Taubat, istighfar, istighfar, taubat, istighfar, taubat. Taubatnya apa? Berbaca pendapat ulama. Ada yang mengatakan taubat itulah istighfar, istighfar itulah taubat. Ada yang mengatakan itu. Ada yang mengatakan istighfar minta ampun dosa kecil, kalau taubat minta ampun dosa besar. Ada juga yang mengatakan itu. Namanya juga pendapat ulama. Pendapat ulama, bukan pendapat orang biasa.
Nah kemudian ya, pandangannya hina, mereka mengingkari hari berbangkit dan mereka mengatakan inna lamarduduna fil akhirah aidza kunna idhaman nakhra qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau begitu kembali kita ini merugi. Kenapa merugi? Karena disangkanya tidak kembali, ternyata kembali, rugilah. Yaqul musyriku Quraisy gamsalun al-mukir lil ma'ad al-ma'ad al-mustab'iduna wuqu' al-ba'ts idza qila lahum innakum tub'atsun, kamu akan dibangkitkan di hari akhirat. Nah kemudian hal muradu ila hayatil ula, adakah kami akan dikembalikan kepada kehidupan pertama, kehidupan dunia? Mereka tak mau lagi balik ke dunia ini. Karena dunia itu sudah diganti. Bumi ini diganti Allah Ta'ala dari perak putih, kemudian langit diganti Allah Ta'ala dari emas. Tapi pada masa itu tak ada pula mengambil langit, tak ada yang perlu emas lagi, karena huru hara yang luar biasa, emas perak dibuat Allah Ta'ala. Manusia berjalan di padang mahsyar. Pertama sekali siapa dicari manusia? Nabi Adam alaihissalam. Ini sudah selalu kita bicara. Jumpa Nabi Adam, tolonglah kami, kaulah bapak manusia pada hari ini, luar biasa huru haranya. Apa kata Nabi Adam? Saya tidak bisa menolong kamu karena saya punya salah kepada Tuhan. Saya makan buah larangan, tidak dapat saya tolong kamu. Pada hari ini yang dapat menolong kamu Nabi Musa. Jalan kita berjumpa Nabi Musa. Dari satu nabi ke nabi yang lain 25.000 tahun perjalanan. 25.000 tahun perjalanan. Kali-kali lagi sekali bisa nanti memang tahun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Nah, jumpa Nabi Musa. Ini hadis ini yang saya ceritakan. Hadis ini. Bukan koyak, bukan cerita aja, bukan dongeng, hadis. Coba Nabi Musa nanti. Musa tolonglah kami, kata Nabi Musa, aku tak bisa nolong. Tak bisa, karena aku pernah menampar seorang kepri sampai mati. Nabi Musa itu kuat, sekali tampar dia mati. Nabi Musa itu sekarang ini tak ada preman, tak ada yang berani ditampar dia mati. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, akhirnya Nabi Isa. Kata Nabi Isa, saya tidak bisa menolong kamu karena gara-gara saya dan ibu saya orang banyak yang berubah imannya, banyak menyembah saya, menyembah ibu saya tidak bisa menolong. Pada hari ini tidak ada yang dapat menolong kamu kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa Nabi Muhammad. Pada Muhammad yang kita pun mengadu kepada dia, ya Rasulullah tolonglah kami. Kemudian Nabi Muhammad sujud. Kemudian irfa' ra'sak, angkat kepalamu, kata Allah Ta'ala. Diangkat Nabi Muhammad, salto, kau minta saja akan diberi. Dan pada masa itu Nabi kita meminta kepada Allah Ta'ala agar ditegakkan hisab, ditegakkan hisab. Itu namanya faslul qadha, itu namanya asy-syafa'atul uzma, itu namanya al-maqamul mahmud. Nabi Muhammad lah yang berani meminta kepada Allah Ta'ala. Akhirnya berhenti huru hara pada masyarakat tanpa hisab, mizan dan sebagainya. Jadi menurut kisah ini secara tidak langsung orang kafir pun dapat syafaat Nabi Muhammad. Tapi ada juga orang tak percaya sama syafaat. Itu aneh yang lalu itu. Kita tak mengaji lagi dia. Kan masih ingat waktu saya tanya, apakah di akhirat nanti Bapak mengharapkan syafaat Nabi Muhammad? Tidak. Itulah satu-satunya baru saya dengar umat Muhammad yang tidak mengharap syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, ngeri kali. Hah? Hah? Ya, kalau kita mau kali pun syafaat Rasulullah. Nah, kemudian sedikit lagi. Fa inna ma hiya zajratun wahidah fa idahum bisadra. Akhirnya manusia itu nanti kita akan minta kepada Allah Ta'ala
diselamatkan pada hari kiamat itu. Jadi katakan pada masa itu perkaranya mudah, ada yang susah, dan pada masa itu nanti ditiupkan sangkakala yang kedua. Allah Ta'ala menghidupkan orang yang mati dari kuburnya. Orang yang mati itu hidup kembali. Kemudian pada masa itu mereka berada di permukaan bumi, ahya, hidup kembali. Kemudian pada ketika itu dihisaplah makhluk, segala pahala dan dosa. Kalau berat timbangan pahalanya, surga. Kalau berat timbangan dosanya, neraka. Yang menimbang pertama sekali siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau kita dapat timbangan Nabi Muhammad itu, dijamin dosa surga. Ditimbang dosa pahala, berat dosanya ditambahi serbannya, berat lagi ditekannya timbangan itu. Maka Nabi Musa mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, ya Tuhanku, kalau begini ya Allah, tidak ada umat Muhammad yang masuk neraka. Maksud Nabi Musa mengadu itu bukan karena dia iri. Nabi mana mau iri? Jadi maksud dia itu Nabi Muhammad menimbang umatnya. Kalau Muhammad menimbang umatnya ya Allah, tak ada umat Muhammad masuk neraka. Jadi yang ditunggunya itu jawaban Allah Ta'ala, sudahlah Musa, kau timbang pula umat kau sendiri. Itu dia harapnya. Tapi tak bisa. Musa itu untunglah Musa. Kalau dari Musa tak ada, kita sholat sehari semalam 50 kali saja. Karena Nabi Musa lah itu sampai 5, naik lagi Muhammad, kurang 5, naik lagi Muhammad, kurang 5. Jadi perbincangan dua orang anak muda di pajak peringatan itu saya dengar. Kata dia, Nabi Muhammad itu dalam hidupnya pernah sekali tidak bijaksana. Hebat doa itu. Jadi gimana tidak bijaksananya? Itu waktu sholat sudah tinggal 5, naik lagi Muhammad. Kata Nabi Musa, tak mau Nabi naik. Kalau mau Nabi naik, habis tak sholat. Itu tidak bijaksananya Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Macam-macam manusia. Nah, sampai situ aja malam ini, karena ada satu hal dan saya pamit dahulu ya, sampai sini saya dulu. Insya Allah pada malam akan datang kita lanjutkan kembali pengajian kita ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih sekali lagi pada telugu kita yang telah menyampaikan materinya. Karena berhubung telugu kita duluan meninggalkan lokasi pengajian kita ini, dan untuk selanjutnya karena narasumber yang kedua telah berada di tengah kita, dan narasumber yang kedua telugu kita Dr. Haji Adrian Saima akan membahas sekitar masalah hadis maudhu, hadis palsu. Dan untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan, kita simak, dan insya Allah mungkin ada juga sesi tanya nanti. Dan kepada telugu kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alhimna rushdana wa qina shurura anfusina, amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para pengurus Majelis Ta'lim Al-Ittihad, tuan guru kita yang tadi bersama kita yang telah menyampaikan materi beliau di hadapan kita,
Semoga apa yang beliau sampaikan dalam pengajian kita di majelis yang berbahagia ini menjadi ilmu bagi kita, dan insya Allah dapat kita amalkan dan menjadi amal kebaikan pula bagi kita dan bagi yang mengajarkannya. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini pembahasan yang akan saya sampaikan adalah seputar hadis maudhu atau yang selalu disebut dengan hadis palsu. Para ulama, maksudnya ulama hadis, sebenarnya tidak memasukkan hadis maudhu ini ke dalam klasifikasi atau pembagian hadis. Sama kita ketahui kalau hadis itu seperti yang sudah kita bahas pada sebulan yang lalu, ada sahih, ada hasan, dan ada dhaif. Ada yang sahih dan hasan, itulah yang bisa dijadikan hujjah, dalil dalam amal ibadah dan dalam aqidah, muamalah dan syariah. Itu dapat dijadikan dalil. Sementara yang dhaif, para ulama berbeda pendapat. Itu juga sudah pernah kita kaji di majelis kita ini. Ada yang mengatakan boleh beramal dengan hadis dhaif, tapi ada juga yang mengatakan tidak. Nah, kalau dia sudah sangat lemah hadis itu, maka jumhur ulama mengatakan semakin lemah hadis itu, semakin banyak cacatnya, maka semakin tidak bisa dia dipergunakan menjadi dalil. Adapun hadis yang kita bahas pada malam hari ini, hadis maudhu, kriteria dan contohnya, sebahagian ulama memasukkannya kepada kategori hadis dhaif, hadis yang lemah, karena derajat yang paling dasar, yang paling bawah itu adalah hadis maudhu. Tapi ada juga yang mengatakan karena dia bukan hadis, namanya juga sudah palsu. Dipastikan bahwa dia tidak berasal dari Rasulullah SAW, maka sebenarnya dia bukan hadis. Kenapa disebut dengan hadis maudhu? Kenapa tidak disebut saja dengan maudhu? Karena ada orang yang mengatakan itu hadis, tapi ternyata setelah diteliti hadis itu bukan hadis yang asli dari Rasulullah SAW, alias palsu. Nah, itulah yang ingin kita lihat kriterianya. Dan apa contoh-contohnya? Hanya beberapa contoh yang sebenarnya contoh ini kita mencoba mengambil dari yang banyak dijumpai di masyarakat kita. Namun sebelum masuk ke situ, kita lihat dahulu kata maudhu. Kata maudhu berasal dari kata-kata wadha'a, artinya diletakkan atau meletakkan. Wadha'ul kitaba 'alal maktabi, saya meletakkan buku itu di atas meja. Mengapa dikatakan hadis maudhu? Hadis yang terletak, artinya tidak bisa dibangkitkan lagi, artinya tidak bisa diangkat lagi statusnya ya. Itu kalau dikatakan meletakkan, terletak dia sudah. Ibaratnya orang manusia sudah sakit, terletaklah dia, kata orang kampung, tak bisa lagi bangkit, tidak bisa lagi dia bangun, tidak diharapkan lagi sembuhnya. Nah, itulah disebut dengan hadis maudhu. Kalau diambil dari kata-kata wadha'a. Sehingga hadis itu kalau dia banyak jalur, 1, 2, 3, riwayatnya banyak, berjalur-jalur seperti itu, maka jalur-jalur hadis itu bisa saling mengokohkan, bisa saling menguatkan.
Tapi ini semakin banyak jalurnya. Seperti nanti kita lihat hadisnya, utlubul ilma walau bisin. Menurut Al-Imam Ibnul Jauzi tidak kurang daripada 29 jalur hadis. Tapi semua jalur itu bukan saling menguatkan, malah semakin membuktikan kalau hadis itu adalah hadis palsu. Jadi ada banyak jalurnya semakin menguatkan, tapi ada juga semakin banyak jalurnya semakin membuat dia jelas lemah. Baik. Nah, hadis maudhu itu seperti itu. Berarti meletakkan atau merendahkan, artinya rendah karena statusnya tidak lagi hadis, jadi rendah, tidak bisa dijadikan hujjah. Jatuh atau menjatuhkan, mengada-ngadakan, artinya dia tidak ada dari Rasul tapi diada-adakan atau menyandarkan. Ini secara bahasa. Jadi lughatan huwa ismu maf'ul min wad'a syai' ay hattahu summiya bidzalika linhitati rutbati. Kenapa disebut dengan maudhu? Karena rendahnya sudah derajatnya. Padahal kan hadis Rasul itu adalah tinggi, mulia, dalil setelah Al-Quran yang menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Tapi karena dia palsu, maka menjadi rendah. Nah, kalau kita lihat definisi hadis maudhu itu sendiri adalah hadis yang diada-adakan atau dibuat-buat dan dipalsukan atas nama Rasulullah SAW, baik dengan sengaja ataupun dengan kesalahan. Jadi kalau dilihat di sini sengaja atau salah, ya, maksudnya kesalahan di sini sengaja dibuat salah, maka itu disebut dengan maudhu. Walaupun di dalam ilmu hadis ada istilah riwayat bil makna. Riwayat bil makna itu artinya dekat-dekat seperti itulah pengertian maknanya. Tapi bukan begitu teks persisnya. Teks aslinya tidak seperti itu. Misalnya an-nazafatu minal iman. Hadis atau bukan? Ini banyak ditulis di masjid-masjid, ya, di kamar mandi, an-nazafatu minal iman. Hadis atau bukan? Majelis Ta'lim Ijtihad ini yang menentukan ini hadis atau bukan. Karena sering ditulis, ya, disampaikan, ya, kemudian ditulis pula di kamar-kamar mandi masjid, dianggap itu sebagai hadis. Padahal teks yang seperti itu, teks an-nazafatu minal iman, itu bukan hadis. Artinya menurut ulama hadis, teks yang seperti itu tidak dijumpai dari Rasulullah SAW. Yang ada at-tahuru syatrul iman. Kalau seperti itu ada. Jadi begitulah detailnya dalam ilmu hadis. Walaupun betul, bukan boleh Ustaz riwayat bil makna, betul boleh riwayat bil makna, tapi tidak juga merubah teks. Karena at-tahur berbeda dengan an-nazafah. At-taharah itu berbeda dengan an-nazafah, baik dari aspek bahasanya ataupun dari aspek pengertian. At-taharah itu lebih luas cakupannya dari sekedar bersih, an-nazafah. Nah, itu contoh-contoh. Jadi baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Justru karena itu insya Allah dengan kita mengetahui malam hari ini pengertian hadis maudhu ini, maka berhati-hatilah menyebutkan hadis Rasul. Oh, tapi Ustaz, ada buku di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Betul, ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada Ustaz dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Betul, ada di dalam kitab-kitab besar itu. Namun para ulama itu menukilkan ke dalam kitab mereka itu bukan untuk dijadikan dalil.
Tapi karena pada masa itu sudah terkenal bahwa hadis yang seperti ini bunyinya, maka itu Israiliyat, bahwa hadis itu palsu. Nah, karena pada masa itu ketika mereka mengarang bukunya itu tidak perlu lagi dijelaskan, sehingga mereka tidak jelaskan dalam bukunya. Nah, kita yang belakangan sekarang ini yang tidak mengerti dan tidak tahu, kemudian kita memahami kalau itu ditulis oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Oh, Al-Imam Ibnu Katsir ditulisnya di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir misalnya. Jadi bukan para ulama dahulu yang tidak tahu bahwa ini hadis maudhu, ini Israiliyat, ini hadisnya tidak benar, tapi kita yang sekarang ini yang tidak tahu. Jadi bukan mereka yang tidak teliti, tetapi kita yang tidak tahu. Karena banyak juga yang mengkritik kitab Ihya Ulumuddin itu, banyak sekali di dalamnya hadis-hadis yang tidak sahih. Perlu dicatat dan diingat bahwa Imam Al-Ghazali di dalam muqaddimah dari kitab Ihya Ulumuddin itu juga sudah mengatakan tentang bagaimana beliau menukil hadis di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau tahu itu. Tapi pada masa itu sudah diketahui bahwa kalaupun hadis itu disebutkan, itu hanya sebagai sebuah penjelasan bahwa hadis itu maudhu, bukan untuk sebagai kesaksian bahwa itu dalil. Jadi hadis maudhu itu yang diada-adakan, itu satu poinnya, yang dibuat-buat kemudian disandarkan kepada Nabi, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Kalau dalam bahasa Arabnya, al-hadithul maudhu huwa al-kadhibul mukhtalaq al-masnu' al-mansub ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dusta yang dibuat-buat, yang diada-adakan, al-masnu' al-mansub, yang dinisbahkan, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat apa modusnya, apa faktornya, nanti akan ada. Namun sebelum sampai ke situ, maka kita ketahuilah bahwa hadis maudhu ini adalah sejelek-jelek hadis dhaif. Jadi ada hadis dhaif, hadis yang lemah, maka hadis maudhu ini adalah sejelek-jelek hadis. Oleh karena itu kata para ulama, tidak boleh maka hukumnya, hukum meriwayatkan hadis maudhu itu ajma'al ulama, para ulama sepakat ala annahu la tahillu riwayatuh, bahwa tidak boleh, tidak halal, artinya haram meriwayatkan hadis maudhu itu kecuali illa ma'a bayani wad'ihi, kecuali dengan menjelaskan bahwa itu mau. Jadi hati-hati ketika menggunakan dalil utlubul ilma walau bisin. Karena kita sedang ingin menyemangati orang untuk belajar, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Lihat sekarang negeri Cina maju, ya, hebat dengan infrastruktur, dengan ilmu, ya. Maka dijadikanlah itu sebagai landasan. Disampaikan khutbah Jumat pula itu. Kalau itu disengaja, maka bukan hanya sholat Jumatnya yang batal karena khutbahnya batal, artinya karena dia melakukan itu, tapi orangnya itu dalam ilmu hadis tidak lagi dapat dipercayai perkataannya selama-lamanya, karena dia sudah masuk dalam kategori kadzdzab, pendusta. Orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW sekali, itu sama dengan dia berdusta 1000 kali. Itulah bahayanya kalau dia melakukan dusta dengan sengaja. Jadi kalau tahu sudah hadis itu maudhu, palsu, paling tidak sudah dipandang oleh para ulama menghukuminya, ulama hadis sudah menghukuminya maudhu, maka jangan pernah dijadikan itu sebagai dalil. Kecualilah kalau tidak tahu. Kalau namanya juga sudah tidak tahu, maka rufi'a an ummati al-khata' wal nisyan, diangkat dari umatku, artinya tidak dicatat sebagai sebuah dosa apa yang mereka tidak tahu ketahui dan apa yang mereka lupa.
Tapi semenjak belajar ini insya Allah kita tidak lagi menggunakan. Mengapa? Karena ada hadis. Ini hadis mutawatir. Ya, Rasulullah SAW bersabda dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahadin man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda. Jadi langsung Al-Mughirah, sahabat Nabi, langsung mendengar dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak seperti berdusta atas nama yang lain. Kalau kita berdusta atas nama orang tua kita, itu tidak sama bahayanya ketika kita berdusta atas nama Nabi SAW. Man kadzaba alayya, kata Rasulullah SAW, siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan, dengan disengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa bahaya daripada menggunakan, apalagi sudah diketahui bahwa hadis itu maudhu, kemudian digunakan sebagai dalil, maka hati-hati orang yang seperti itu diancam dengan neraka waliyadzubillah. Dan cukup banyak kalau dilihat dari faktor-faktornya. Apa faktor daripada kemunculannya itu nanti akan kita lihat. Ada karena fanatik terhadap seorang ulama, ada karena fanatik kepada gurunya, ada karena ingin mengajak orang membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan kalau kita lihat pemalsuan hadis itu menurut Profesor Dr. Mustafa As-Sibai dan Syekh Umar Hasan Fallata, dalam kitab mereka itu sudah ada sejak terjadinya pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Kita ketahui pembunuhan Utsman bin Affan itu memang menjadi tragedi yang sangat memilukan, sehingga umat Islam ketika itu terpecah. Ada yang pro kepada Muawiyah, ada yang pro kepada Ali, sehingga terjadilah perang Siffin. Setelah terjadi perang Siffin ini, maka terjadilah perpecahan, dan karena itu sudah mulailah bermunculan hadis-hadis palsu yang mendukung Muawiyah, yang mendukung Ali, dan sebagainya karena faktor. Artinya pemalsuan hadis itu terjadi masih pada abad-abad pertama dari kenabian. Bayangkan, jadi sangat dekat. Apalagi zaman sekarang ini, kadang-kadang yang menyampaikan hadis Rasulullah, kalau tidak salah saya pernah baca satu hadis di dalam kitab ini, bunyinya begini. Kalau salah gimana? Artinya kalau kita tidak yakin menggunakan itu sebagai dalil, jangan dikatakan itu hadis. Karena ketika dikatakan itu hadis, maka kita berarti sudah menisbahkan, sudah menyandarkan kata-kata itu kepada Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW tidak mengatakan seperti itu. Maka bisa jadi kita menghalalkan yang haram atau menghalalkan yang halal. Itu bahayanya. Atau kita memerintahkan kepada seseorang sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita melarang, ternyata larangan itu tidak termasuk dalam larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Artinya dampaknya cukup besar. Nah, kalau dilihat dari sini, mulai tahun 35 Hijriah Rasulullah SAW wafat. Dalam tarjih Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri, dalam Sirah An-Nabawiyah Sahihahnya, yaitu
Rahimul Mahtur itu 11 Hijriah, tahun 11 Hijriah. Hari Kamis tanggal 13 Rabiul Awal, sehari setelah Rasulullah SAW genap berusia 63 tahun. Jadi sangat dekat. Rentang waktunya berarti tidak lebih dari 24 tahun. Setelah itu terjadi fitnah, terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan semenjak itu pula bermunculanlah hadis-hadis. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat bagaimana modus operandi daripada pembuatan hadis maudhu, apa yang menjadi cara teknik daripada pembuatan hadis maudhu? Ada dua kata para ulama. Yang pertama, dibuatnya sanadnya. Anfulan disebutnya saja. Jadi imma ayunshi al-wada' al-kalam min 'indihi thumma maka kata raja itu terlalu sulit bagiku. Kau satu lagi katanya kepada tabibnya. Maka kata tabibnya itu, Tuan, makan daun ini sekian lembar, konsumsi biji-bijian ini sekian lembar. Artinya ada makanan dan dari daun-daunan atau biji-bijian tertentu. Maka raja itu juga merasa terlalu repot dengan hal yang seperti itu. Dia ingin yang lebih simpel. Ada lagi yang mengatakan, Tuan, pagi bangun, minum madu dan makan buah sebelum makan yang lain. Semakin ringan, semakin ringan, semakin ringan. Sampailah kepada tabib yang terakhir. Karena tabib yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat sudah mengeluarkan ilmu-ilmu mereka semuanya, akhirnya tabib yang terakhir ini bingung. Apalah yang mau disampaikan kepada raja sebagai solusi supaya dia bisa menerimanya dan raja mau mengerjakan itu. Maka kemudian dia katakanlah, Raja, makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Karena Rasul mengatakan, kami adalah kaum yang hanya makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Cocok itu kata raja. Kurasa pendapat yang terakhir ini yang paling cocok. Sehingga masyhurlah kata-kata itu dan dianggaplah itu sebagai hadis. Ya. Jadi modus yang seperti itu yang paling banyak terjadi. Dibuat dahulu. Begitu juga misalnya ada kejadian di zaman Ibnu Abi Hatim. Karena ada seorang tuan syekh yang ingin mengajak penduduk setempat itu membaca Al-Quran agar dia membaca Al-Quran. Bagaimana caranya? Akhirnya dibuatnya lah, setiap surah itu ada fadilah. Baca surah ini fadilahnya ini, baca surah ini fadilahnya ini. Ya seperti kita yang untuk bulan Ramadan itu yang sering dibaca. Sebelum sholat tarawih bulan Ramadan itu ada kan kitab yang dibaca itu, apa nama kitabnya itu? Durratun Nasihin. Itu banyak hadis-hadis maudhu di dalam, hadis-hadis palsu. Dan alhamdulillah hadis-hadisnya itu sudah ditakhrij oleh ulama-ulama kita. Malam pertama siapa yang sholat tarawih malam pertama maka dihapuskan dosanya ini, masuk dalam, enak kali. Sekali sholat tarawih masuk surga terus. Nah jadi situasi ini tadi, agar orang rajin membaca Al-Quran, apa yang dia lakukan? Dibuatnya lah setiap surah ada fadilah. Selain daripada hadis-hadis yang sudah masyhur itu, seperti surah Yasin, surah Ad-Dukhan, surah Al-Waqi'ah, itu kan memang ada keutamaan. Tapi ini dibuat yang lain, yang lebih bombastis lagi, yang lebih hebat lagi. Dengan alasan apa dia katakan?
ini kan saya berdusta bukan untuk kepentingan saya. Ini kan saya berdusta untuk kepentingan Rasulullah, agar orang rajin membaca Al-Quran. Jadi niatnya baik, tapi jalannya salah, tetap saja salah. Niat tidak cukup untuk menjadikan apa yang dia buat itu menjadi baik. Niatnya seakan-akan baik agar orang membaca Al-Quran, tapi caranya salah, dibuat-buatnya lah hadis itu dengan sengaja. Jadi baik. Ayunshi al-wada'u al-kalama min 'indihi, thumma yadha'u lahu isnadan wa yarwihi. Modus yang pertama adalah si wadha', pemalsu itu membuat semacam kata atau perkataan dari dirinya sendiri, kemudian dia buat, dia palsukan sanadnya, kemudian dia riwayatkan. Saya mendengar dari guru saya namanya si ini. Guru saya ini mendengar dari si fulan, terus dibuatnya sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Itu modus yang pertama. Atau yang kedua, dia mengambil dari perkataan-perkataan para hukama, orang-orang ahli hikmah, kata-kata yang baik, kata-kata bijak. Kemudian kata-kata bijak itu dijadikanlah apa? Sanadnya, dibuatnya lah sanad. Seperti itu. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai ke liang lahat. Kan cantik. Kalau dalam bahasa Arabnya juga kena sajaknya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Hafalnya itu mudah. Kata-kata hikmah, kata-kata mutiara, bagus maknanya, bagus. Tapi tidak semua perkataan hikmah itu adalah hadis Rasul. Tapi hadis Rasul itu pasti memiliki hikmah. Tapi tidak setiap kata hikmah itu adalah hadis Rasul. Karena hadis Rasulullah SAW itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dikatakan ini adalah hadis Rasul, maka itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan sangat berbahaya ketika dia mengatakan suatu hadis ternyata itu palsu. Berarti dia bukan hanya berdusta atas nama Rasulullah SAW, tapi na'udzubillah tsumma na'udzubillah, dia berdusta sebenarnya kepada Allah. Walaupun berdusta-dusta yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dia ambil kata-kata hikmah, kata-kata mutiara. Seperti pernah juga saya ikut ketika itu salat Jumat di salah satu masjid. Ya. Sampai ketika itu saya tercengang betul ketika ada seorang khatib di masjid itu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man jadda wajada." Ya. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia mendapat. Ini hadis Rasul. Oleh karena itu mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena ketika itu khutbahnya di kantor. Ya Allah. Mau di protes langsung nanti dia malu bisa, atau jamaahnya malah tidak memahami sehingga apa yang kita lakukan itu seakan-akan kita yang jadinya salah. Jadi serba-serbi. Dan itu sering sekali terjadi. Sering sekali terjadi karena saya menjumpainya beberapa kali. Menggunakan apalagi hadis seperti utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, an-nazafatu minal iman. Kemudian hadis kuntu kanzan makhfiyan fahbabtu an a'rafa fa khalaqtu khalqan fa bihi a'rafuni, dan hadis-hadis yang katanya itu berasal dari Rasulullah. Dan kadang-kadang ada jur'ah. Artinya jur'ah itu keberanian yang berlebih-lebihan dalam menggunakan kata-kata ini. Oh tapi Ustaz saya ambil dari kitab. Nah inilah ada saya bawa kitab. Ini kitab Al-Mawdu'at. Ini yang saya ceritakan pada pertemuan kita yang lalu. Ini ada kitab Al-Mawdu'at karangan Ibnul Jauzi. Jadi kitab ini aslinya ada 4 jilid
jilid terakhirnya itu adalah indeks atau katalog di akhirnya. Jadi Imam Ibnul Jauzi adalah termasuk orang yang pertama yang mengkhususkan satu buku khusus mengumpulkan hadis-hadis palsu di dalam. Jadi isinya buku ini hadis palsu. Jadi kalau orang yang tidak paham, mohon maaf, terhadap hadis, maka diambilnya kitab ini, ditengoknya lah isinya, wah mantap-mantap kali hadis ini, tak ada dalam Sahih Bukhari ya. Tengoknya, luarnya, oh kita keluar dari Mekah bukan Romah pula ini ya. Berarti tak tahu status ini juga siapa. Nah itulah yang kejadian pada masa Imam Ibnul Jauzi masih hidup. Jadi ketika itu Ibnul Jauzi pernah hadir dalam satu masjid ya, dan beliau menjadi makmum. Dengan menggebu-gebu disampaikanlah hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini. Dalam kitab Al-Mawdu'at ini disampaikanlah oleh khatib itu. Ibnul Jauzi meriwayatkan dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Hadis ini sebutkan adalah satu. Ibnul Jauzi ketika itu duduk di belakang, tunduk aja dia. Tak berani dia bercakap, diam aja dia. Begitu selesai sholat, didatangi oleh imam tadi. Tuan, dari mana Tuan dapat kitab itu? Ada. Aku membacanya dapat dari guruku dan aku membacanya bersama dengan guru. Tuan pernah bertemu dengan Ibnul Jauzi? Tidak, tapi orangnya hebat ya. Tidak ada hadisnya dalam Kutubus Sittah, kutemukan hadisnya dalam kitab itu. Luar biasa. Memang orang itu kalau ada akan kupeluk dan kucium dan kunobatkanlah dia sebagai maha guru. Itu dipujinya lah Ibnul Jauzi. Kemudian dia ditanya oleh Ibnul Jauzi, Tuhan pernah bertemu dengan dia? Tidak pernah. Ibnul Jauzi mengatakan, akulah Ibnul Jauzi, terbodoh sekali. Tuhan Ibnul Jauzi, dipeluknya lah pula, diciumnya, dirangkulnya, dipeluk. Setelah itu dibilang Ibnul Jauzi, tapi aku membuat buku itu bukan untuk dijadikan sebagai literatur dalil hadis-hadis sahih, tapi apa yang aku kumpulkan di dalamnya itu adalah hadis-hadis palsu, hadis-hadis. Jadi cukup banyak. Ada kitabnya satu lagi yang bernama Al-Ilal Al-Mutanahiyah fil Ahadits Mawdu' wal Wahiyah, dan ada Al-La'ali Al-Masnu'ah karangan Al-Imam As-Suyuti. Al-La'ali Al-Masnu'ah ini apa namanya? Perhiasan-perhiasan imitasi, itulah artinya Al-La'ali Al-Masnu'ah. Kemilauan-kemilauan yang imitasi. Jadi seakan-akan kalau dibaca di dalam ini juga banyak sekali hadis-hadis, artinya perkataan-perkataan yang sangat-sangat spektakuler. Nanti kita baca misalnya hadis-hadis berkaitan dengan bagaimana pujian kepada Imam Abu Hanifah misalnya. Ada di dalam kitab ini juga pujian kepada Imam Abu Hanifah. Nah, kita baca, yaqulu fi ummati rajulun yuqalu lahu An-Nu'man bin Thabit. Jadi seakan-akan Rasulullah SAW berkata, nanti akan ada di dalam umatku itu seorang lelaki yang bernama An-Nu'man bin Thabit, yukanna Abu Hanifah, kunyahnya Abu Hanifah. Seakan-akan Rasul sudah tahu bahwa nanti ada An-Nu'man bin Thabit. Yujrillahu ala yadihi dini wa sunnati. Lewat tangannya lah nanti akan dipertahankan agama ini dan sunnah. Ternyata setelah dikaji-kaji, orang yang membuat hadis ini orang yang sangat fanatik dengan Imam Abu Hanifah. Dan ada juga hadis yang sangat muncul dari orang yang sangat benci kepada Imam Syafi'i. Dia buat, yaqulu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris. Nanti akan ada seorang lelaki dari umatku yang bernama Muhammad bin Idris. Adarru ala ummati min iblis. Lebih berbahaya bagi umatku daripada iblis.
Jadi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu lebih berbahaya daripada, karena dia benci kepada Imam Syafi'i, dibuatlah hadis. Jadi modusnya, kemudian dibuatnya sanadnya, ya, kemudian diciptakan sanad. Nah, bagaimana kita mengetahui kaifa yu'raful haditsul maudhu'? Bagaimana kita mengetahui apa cirinya, apa karakternya? Yang pertama, adanya pengakuan dari si pembuat hadis itu sendiri. Iqrarul wadhi' bil wad'i. Adanya pengakuan. Seperti itu tadi. Dia mengaku, ada seorang syekh yang mengaku sudah membuat 14.000 hadis berikut dengan sanad-sanadnya tentang fadilah-fadilah surah dan ayat di dalam Al-Qur'an. Bukan berarti semua hadis yang berkaitan dengan fadailus suwar, fadilah-fadilah surah di dalam Al-Qur'an atau ayat di dalam Al-Quran itu maudhu', palsu, tidak. Tapi kebanyakan palsu atau maudhu'. Karena apa? Salah satu sebabnya ada seorang syekh di zaman Imam Ibn Abi Hatim memalsukan lebih daripada 14.000 hadis. Agar apa? Agar mengajak orang membaca Al-Quran. Nah itu tadilah, niatnya baik, tapi caranya yang salah. Atau mirip dengan pengakuan. Ketika ditanya siapa syekhnya, ka'an yuhadits al-syekh fayus'alu an mawlidihi. Ya, ketika itu dia membuat sanad. Ketika ditanya siapa, dari mana kau dapatkan hadis itu, maka dia mengatakan dari Syekh fulan. Ketika ditanya kapan Syekh fulan itu lahir dan kapan dia wafat, artinya atau setelah diketahui belakangan hari, rupanya lebih dulu dia hidup daripada syekhnya. Kan nggak mungkin. Masa muridnya lebih duluan hidup daripada gurunya? Tidak. Nah, dari hal-hal yang seperti itu diketahui. Atau dari mazhab si perawi itu sendiri. Misalnya seorang Syiah Rafidhi, ya, dia aslinya adalah orang Syiah, tapi meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan memuliakan Abu Bakar, memuliakan Umar. Nah, itu pasti hadisnya palsu. Kenapa palsu? Karena secara individu sendiri dia tidak suka kepada Abu Bakar, dia tidak suka kepada Umar, karena dia seorang Rafidhi atau Syiah. Atau bahasanya raqiqul lafz, bahasanya itu tidak baik, atau bahasanya itu sangat tidak relevan, tidak cocok dengan apa yang diucapkan oleh Rasul. Rasul itu bahasanya lemah lembut, tidak pernah mencaci, tidak pernah, ya, kalaupun memuji tidak pernah berlebih-lebihan. Jadi bahasa beliau itu sangat baik, santun. Tapi ada dijumpai, misalnya kita jumpai di dalam teks-teks hadis palsu tentunya, yang mengatakan kalau Allah itu marah, maka Allah menggunakan bahasa Persia. Kalau Allah senang, ingin menurunkan berkahnya, maka Allah menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, bahasa Arab, bahasa penduduk surga, dan bahasa penduduk neraka adalah bahasa Persia. Ini mustahil diucapkan oleh Rasul. Karena apa salahnya bahasa itu sehingga dia dijadikan bahasa penduduk neraka? Atau misalnya Rasulullah SAW mencaci suatu makanan. Siapa yang memakan atau meminum susu, maka dia adalah minuman orang-orang miskin, misalnya seperti itu. Perkataan seperti itu. Maka kata-kata itu mustahil muncul dari Rasul. Itulah yang disebut dengan raqiqul lafz atau mukhalif, bertentangan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui, atau bertentangan dengan isi kandungan Al-Quran. Itu karakter daripada hadis-hadis maudhu'. Nah, apa yang menyebabkan orang melakukan hadis palsu, mengeluarkan hadis palsu? Banyak motif, banyak latar belakang. Yang pertama, taqarrub ilallah ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Itu tadi yang sudah kita kasih contoh, supaya orang rame-rame membaca Al-Quran, maka dibuat-buatlah, ya, hadis palsu yang mengajak orang untuk membaca Al-Quran, ya. Atau berkaitan dengan zuhud dan sebagainya.
Seperti man qara'a kadza falahu kadza. Siapa yang membaca seperti ini maka sekian pahalanya. Jadi ada ya, untuk mengajak orang berbuat baik. Dan itu biasanya bombastis. Artinya pekerjaannya sangat kecil tapi pahalanya luar biasa besar. Ada memang yang seperti itu dan sahih. Itu yang bisa kita perpegangi. Misalnya yang sahih hadisnya, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua kata ringan untuk diucapkan, tapi ketika ditimbang, timbangannya sangat berat. Artinya pahalanya besar. Apa itu? Kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ketika itu diucapkan kan mudah, pahalanya besar. Nah, ini hadisnya sahih. Artinya tidak serta-merta juga kalau ada pahalanya yang perbuatannya mudah dilakukan, tapi pahalanya besar, tidak serta-merta juga kemudian itu menjadi hadis maudhu'. Tapi kebanyakan hadis maudhu' itu kasusnya seperti itu. Makanya seperti hadis dalam Durratun Nasihin yang saya katakan tadi, siapa yang sholat tarawih malam pertama ini pahalanya, malam kedua, malam ketiga, dan terlalu terperinci itu juga al-intisar li madhhab, ya, membela suatu mazhab secara berlebih-lebihan. Seperti itu tadi lah, karena cintanya dia kepada Imam Abu Hanifah dibuatnya lah hadis yang memuji-muji kepada Imam Abu Hanifah. Karena bencinya dia kepada Imam Syafi'i dibuatnya lah hadis yang menghina Imam Syafi'i. Dan itu ternyata kalau kita lihat dalam kitab-kitab para ulama yang khusus mengumpulkan hadis-hadis palsu itu, ya terkadang kita ketawa ya, membaca, karena sesuatu yang sangat-sangat bertentangan dengan akal sehat. Atau muncul juga motifnya atau latar belakangnya at-ta'nu fil Islam, karena memang mereka ingin menjatuhkan Islam, menikam terhadap Islam, menjelek-jelekkan Islam, maka dibuat-buatlah hadis yang seperti itu. Seperti ana khataman nabiyyin la nabiyya ba'di. Hadis ini sahih sampai di sini. Saya adalah nabi terakhir, khatamun nabiyyin. Tidak ada nabi setelah saya. Hadis itu sahih. Tapi ditambahnya illa an yasha'u. Kecuali kalau Allah berkehendak. Tambahan yang di ujungnya ini enggak tahan kita. Ya. Dan memang kalau yang dia ingin merusak Islam itu dicampur aduknya, nah, di mixnya. Nah, ini hadis-hadis Ahmadiyah lain, ya, yang cenderung kepada Ahmadiyah atau mazhab-mazhab yang mengatakan ada nabi setelah Rasulullah SAW. Aliran-aliran maksud saya. Nah, aliran-aliran yang sekarang ini kan banyak aliran yang sesat. Ada pula saya mendengar sekarang aliran baru. Nah, ini terbaru yang paling saya dengar tadi siang. Jadi ada memang daerah Tembung ini gudang yang apa? Daerah Simpang Jodoh itu masuk ke dalam itu ada beberapa itu tempat. Jadi salah satu amalan yang menyalah itu bahwa sholat itu 5 waktu. Artinya 5 kali. Waktunya terserah. Suka-suka. Memang sholatnya 5 waktu, tapi terserah. Ya, waktunya terserah. Nah, yang lebih menariknya dari aliran yang sasek ini tadi, sholat itu tidak menghadap kiblat, tapi menghadap pintu. Pintu rumah masing-masing. Jadi kalau pintu rumahnya ada ke sana, nggak ada ke sana. Pintu rumahnya ada. Entah dari mana pula lah hadisnya. Ya, jadi banyak hadis-hadis yang dipergunakan itu kalau untuk merendahkan Islam, menjatuhkan Islam, dan Islam itu tidak bisa dijatuhkan. Caranya seperti itu. Mereka gabung-gabungkan dari hadis yang
sahih mereka masukkan dan mereka sisipkan di dalam. Atau misalnya dia ingin menegaskan suatu pendapat dalam mazhab, ya, dia ingin membela mazhabnya, ingin membela pendapat di dalam mazhabnya. Setelah dikaji-kajinya rupanya pendapat itu lemah, akhirnya dibuatnya hadis maudhu. Atau untuk mencari rezeki, itu juga latar belakangnya. Dan ini juga terjadi zaman sekarang. Apa itu? Zaman dahulu disebut dengan qussos. Qussos itu ya adalah orang yang suka menyampaikan sebuah cerita dongeng. Jadi dahulu itu di Arab itu dibayar. Jadi kalau kita mau dengar cerita, datang kita kepada qussos, masukkanlah beberapa benggol uang ya ke dalam kalengnya itu, nanti dia cerita lah, macam radio dia cerita. Kalau kita dengar ceritanya itu menarik. Dan kadang-kadang ceritanya itu dia nisbahkan kepada Rasulullah SAW. Zaman sekarang ada tidak seperti itu? Mohon maaf, di ceramah-ceramah ustaz pada maulid, pada Isra Mi'raj ini sering terjadi. Apalagi ustaznya suka melawak, maka diciptakanlah lawak-lawak, cerita-cerita yang aneh-aneh, kemudian dinisbahkan seakan-akan cerita itu pernah terjadi di zaman sahabat, pernah terjadi. Ini sangat berbahaya. Dan Rasul sudah mengingatkan, wailul lil ladzina yuhadditsu fayakdziba liyudhika bihin nas wailul lahu tsumma wailul lahu. Celakalah, neraka wilah tempat orang yang bercerita, menyampaikan sesuatu, kemudian dia berbohong, berdusta ketika menyampaikan itu. Tujuan dia berbohong dan berdusta itu agar orang lain ketawa, agar orang lain senang dengan apa yang dia sampaikan. Celakalah ia, celakalah ia, kata Rasul. Mohon maaf, ini kritik kita ke dalam. Ini sering terjadi dan sering sekali berulang-ulang. Disampaikan dalam kisah-kisah di dalam bulan Ramadan, di dalam Isra Mi'raj, di dalam maulid, kisah-kisah yang aneh-aneh, dan itu tidak ada asal muasalnya dan tidak ada dasarnya. Tapi seakan-akan kisah itu dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Atau hanya untuk supaya dia terkenal. Nah, itu juga menjadi faktor latar belakang kenapa dia suka menyebarkan hadis palsu, ya, untuk terkenal. Jadi asal jumpa kita ada sesuatu yang hebat dari dia, ada sesuatu yang baru. Dengar lagi besok dari dia ada lagi sesuatu yang baru. Kalau ada orang seperti itu, sementara ulama-ulama yang lain tidak seperti itu, maka perlu kita khawatir dengan ilmu yang dia sampaikan. Karena tidak mungkin ulama-ulama yang lain itu tidak menyampaikan. Artinya ketika dia sampaikan ada sesuatu yang baru. Yang baru itu juga sesuatu yang sangat menarik. Dan ulama-ulama yang lain misalnya tidak ada menyinggung masalah itu atau tidak menjelaskan tentang hal itu. Nah, ini perlu kita, karena sering sekali hanya untuk popularitas seseorang itu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan atas nama Rasul. Dan termasuklah dalam qasdus syuhrah ini, ya, dengan niat untuk popularitas ini adalah menyimpangkan tafsir dan maksud daripada hadis dan ayat Al-Quran. Jadi hadisnya tidak dibuat-buatnya, tapi pemahamannya yang dibuat-buat. Ulama tidak memahamkan seperti itu, tapi dia buat pemahaman yang baru, yang itu berbeda sama sekali. Jadi kalau orang mendengarnya seakan-akan dia orang yang sangat hebat. Nah, ternyata Bapak dan Ibu sekalian, di dalam kitab tafsir itu banyak sekali hadis-hadis maudhu. Ini tadi yang saya katakan. Sebenarnya para ulama dahulu memasukkan itu karena orang pada masa itu tahu kalau itu hadis maudhu, Israiliyat, seperti banyak kritikan terhadap tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ini banyak Israiliyatnya.
Kenapa Imam Ibnu Katsir padahal beliau muhaddis, mufassir, tidak menjelaskan itu? Tidak dijelaskan karena pada masa itu sudah terkenal hadis Israiliyah, hadis yang tidak sahih. Kitanya yang sekarang tidak bisa membedakan mana yang sahih, mana yang tidak sahih, dan mana yang palsu. Jadi kelemahannya bukan pada kitab Ibnu Katsir, tapi kelemahannya ada pada kita saat sekarang ini. Jadi seperti kitab misalnya yang banyak mencakup di dalamnya kitab hadis-hadis yang tidak sahih itu, ya, tafsir Al-Tha'labi, Al-Wahidi, Al-Zamakhsyari, Al-Kashaf, Al-Baydawi, Al-Shawkani, ya. Ada apa? Fathul Qadir, itu Al-Shawkani, dan ada Durrul Manthur, As-Suyuti. Itu banyak hadis-hadis yang bermasalah di dalam. Baik. Nah, kemudian ada kitab-kitab khusus, terakhir ada kitab-kitab khusus yang memang para ulama menciptakan, membuat kitab mereka khusus berkaitan dengan, ya, mengumpulkan hadis-hadis palsu saja. Artinya ketika kita membaca kitab itu, bahkan, ya, artinya bahwa kitab itu mengandung hadis-hadis palsu atau hadis-hadis sangat lemah. Yang pertama adalah kitab Al-Mawdu'at. Kitab Al-Mawdu'at judulnya karangan Ibnu Jauzi, tadi yang saya tunjukkan. Ya, walaupun kitab Al-Mawdu'at ini sendiri ada juga hadis yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi itu palsu, kemudian dikritik oleh ulama-ulama yang lain. Kemudian Al-La'ali Al-Masnu'ah karangan Al-Imam As-Suyuti. Ini sebenarnya adalah ikhtisar di kitab Ibnu Jauzi. Jadi dia ringkasan dari kitab Al-Mawdu'at. Kemudian ada Tanzihat Syari'ah Marfu'ah, adalah hadis Syari'ah Mawdu'ah, Ibnu Arraq Al-Kannani. Ya. Ini juga kitab yang khusus mengumpulkan tentang itu. Dan yang paling belakangan ada kitab Syekh Al-Albani, Silsilah Al-Hadits Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah. Ya, itu juga ada kitab-kitab yang lain yang juga mencakup. Nah, ini adalah beberapa contoh hadis yang banyak tersebar dan palsu. Seperti hadis yang pertama, utlubul ilma walau bisir, an-nazafatu minal iman, hubbul watan minal iman, al-mar'atu imadul bilad. Itu kan juga ada. Wanita, perempuan itu adalah tiang daripada negara. Kalau ini ada di dalam nyanyian Haddad Alwi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, faman arada al-madinata atau madinatal ilmi falyatiha min babiha. Aku, kata Rasulullah SAW, adalah gudangnya ilmu atau kota ilmu, dan Ali adalah pintunya. Maka siapa yang mau masuk ke dalam gudang ilmu itu atau kota ilmu itu, maka dia masuklah dari pintu. Dari hadis ini maudhu', tapi bahkan dinyanyikan. Kemudian ini yang hadis yang dua ini sering dipergunakan oleh orang-orang sufi. Kuntu kanzan mahfiyan, fa ahbabtu an a'rafa, fa khalaqtul khalqa fa bi arafuni. Dahulu aku ini adalah sesuatu yang tersimpan, tersembunyi. Kemudian aku ingin agar makhluk mengenalku, maka aku ciptakanlah makhluk. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa khalaqtul khalqa fa bi arafun. Dengan makhluk itulah mereka mengenal. Kemudian yang lebih masyhur daripada itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, atau man arafa nafsahu arafa rabbahu. Hadis ini menurut Imam Nawawi la yathbut, laisa bithabit, tidak sahih. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Hafiz Ibnu Hajar, Al-Imam As-Suyuti, dan yang lainnya mengatakan maudhu', bahwa hadis ini adalah hadis maudhu'. Jadi banyak sebenarnya hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu yang tersebar luas di kalangan kita. Ya. Ada yang disampaikan di dalam buku-buku lewat diktat-diktat, ada yang disampaikan dalam pengajian-pengajian, ada yang disampaikan bahkan di dalam khutbah Jumat.
Nah, jadi perlulah kiranya kita mengetahui dan perlu seleksi ketat terhadap hadis-hadis yang tersebar. Dan ketika kita mendengarkan sebuah hadis yang agak asing rasanya, ya, perlulah kita pertanyakan tentang dari mana asal muasal hadis itu. Jangan-jangan hadis itu ternyata diambil atau dicomot atau dinukil dari memang kitab-kitab yang mengumpulkan merupakan koleksi hadis-hadis maudhu. Memang betul, saya ambil dari kitab kuning Ustaz. Kertasnya pun kuning Ustaz. Memang saya nggak bisa bacanya Ustaz. Karena jangankan yang gundul, yang gondrong pun nggak bisa saya bacanya Ustaz. Tapi itu dari kitab kuning. Dan kadang udah salah tekak pula ya. Jahil murakkab itu yang payah. Udah jelas. Rupanya diambilnya dari kitab Al-La'ali Al-Masnu'ah, koleksi daripada hadis-hadis palsu, atau diambilnya dari kitab Al-Mawdu'at, atau diambilnya dari kitab-kitab yang lain yang isinya adalah hadis-hadis palsu. Tentunya dengan demikian kita mengetahui betapa pentingnya untuk mempelajari hadis maudhu' ini dan mengetahui hadis-hadis maudhu', serta sekaligus juga berhati-hati dalam menggunakan hadis sebagai dalil. Karena bisa jadi hadis itu walaupun masyhur, ya, sering didengar di lidah, lengket di lidah, sering didengar, ya, tapi ternyata statusnya tidak sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin itu penyampaian saya. Mohon maaf kalau agak panjang, saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita yang telah menyampaikan materinya tentang hadis maudhu atau hadis palsu. Waktu kita cukup terbatas, waktu sudah menunjukkan hampir jam 11. Jadi malam ini kita cukup sampai semuanya kita dan sebagai penutup adalah doa yang langsung dipimpin oleh teori kita kepada guru kita di Boston. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu qabla ridha walakal hamdu ba'da ridha walakal hamdu hatta tarda 'anna daiman abadan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Dengan pembacaan doa tadi maka berada pengajian kita malam ini dan insyaallah kita bertemu pada depan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan.